Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini Bapak ingin memberikan materi tentang surah At-Tin. Nah, sebelum itu Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Muhammad Sadam Thorik Ali Maulana, biasa dipanggil Pak Thorik. Bapak di sini sebagai guru pendidikan agama Islam kalian. Nah, sebagai pengganti Pak Dasuki, guru pendidikan agama Islam sebelumnya. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya sebelum itu kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mari membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut ke materi. Materi pada hari ini yakni tentang surah At-Tin. Surah At-Tin sendiri memiliki 8 ayat. Nah, nama surah ini kenapa kok disebut surah At-Tin itu diambil dari kata Wattini di ayat pertama. Wattini wazaitun, wattini. Nah, ini di ayat pertama. Yang memiliki arti buah tin. Nah, surah ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa kok disebut surat Makkiyah? Karena surat ini turun di kota Makkah. Saya ulangi, kenapa kok surat ini disebut surat Makkiyah? Karena surat ini turun di kota Makkah. Nah, kandungan surat ini sangat penting sekali. Ini termasuk daripada bagaimana kita disebut makhluk yang sempurna dibanding makhluk lainnya. Nah, kandungan surat ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik, yang memiliki jasmani dan rohaniyah yang baik di antara makhluk lainnya. Kenapa? Karena kita diberi badan yang sehat, akal, dan fisik yang kuat. Fisik kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti sekolah, belajar, ibadah, dan saling tolong-menolong. Karena kita diberi fisik yang kuat. Nah, akal, kita diberi akal dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya seperti binatang. Kan binatang tidak punya akal. Nah, kita manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kita bisa menjauhi larangan Allah, mematuhi perintah Allah, dan kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, karena orang yang tidak punya akal itu tidak bisa beribadah kepada Allah. Seperti orang gila kan tidak bisa beribadah kepada Allah. Dan selanjutnya, jika manusia itu tidak menggunakan jasmani dan rohaniyahnya dengan sebaik mungkin, maka derajatnya akan turun sangat rendah dibanding dengan makhluk lainnya. Jadi jika kita memiliki jasmani dan rohani atau akal yang baik, jika tidak kita gunakan, kita itu bagaikan makhluk yang paling rendah di bawah binatang. Jadi kita bagaikan tidak memiliki akal. Seperti itu. Jadi diberi akal dan diberi jasmani dan rohani yang bagus, itu mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk beriman dan beribadah, bertakwa, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, seperti itu. Nah, ini surah At-Tin yang bisa kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Yang mana artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sin. Nah, bukit Sin ini di mana Nabi Musa menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, ini yang terakhir, pokok-pokok isi surat At-Tin. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya, dan Allah adalah sebaik-baik pencipta. Bagaimana Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Dan Allah lah yang menciptakan kita, dan tiada pencipta selain Allah SWT. Yang kedua, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat kemuliaan dan pahala yang tak akan pernah putus. Nah, ini adalah fungsi bagaimana jasmani dan rohaniyah kita yang diberikan oleh Allah SWT yang kita gunakan untuk beramal soleh, berbuat baik kepada sesama teman di kelas contohnya, dan kepada guru, dan berbakti kepada orang tua. Nah, itu kita gunakan. Apa yang dijelaskan oleh guru kita patuhi, dan apa yang diperintahkan oleh guru dan orang tua yang baik kita lakukan. Dan itu adalah termasuk amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, tidak ada alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan sesudah datang keterangan-keterangan dari Allah yang Maha Bijaksana. Nah, ini perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan kepada siapapun, nah itu akan mendapat balasan. Contoh, kita jahat kepada teman sekelas kita, nah nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan. Nah, jelas balasannya lebih buruk dari apa yang kita lakukan kepada teman kita. Dan apabila kita melakukan perbuatan baik kepada teman sekelas kita, saling tolong menolong, membantu, nah nanti di akhirat kita bakal dibalas dengan kebaikan-kebaikan pula oleh Allah SWT, seperti dimasukkan ke surga, menikmati apa yang ada di surga. Nah, itu balasannya nanti. Jadi semuanya perbuatan-perbuatan kita nanti akan dibalas oleh Allah SWT. Karena itu tadi. Jadi fungsi jasmani dan rohaniah kita itu agar tidak disalahgunakan. Jadi semakin baik amal kita, semakin baik pula balasan yang kita dapat. Jika buruk amal kita, nah semakin buruk pula apa yang kita dapatkan nanti di akhirat. Seperti itu. Ya, sekian materi pada hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi
lindungan oleh Allah SWT agar dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan semoga materi yang diberikan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.